Halo semua, di video ini saya akan membahas tentang exercise yang ada di buku detail C How to Program di poin 3.17 tentang credit limit calculator. Kebetulan soal ini juga dipilih sebagai kuis kecil 2 kita di pertemuan yang ketiga. Jadi pada video ini akan dibahas bagaimana sebenarnya atau bagaimana seharusnya program yang diharapkan itu dibuat, gitu ya. Jadi apa yang harus dibuat di sini? Kita bisa baca dulu ceritanya begitu. Jadi intinya kita diminta untuk membuat sebuah program yang menerima sejumlah inputan. Kemudian inputan itu akan kita compare dengan credit limitnya, gitu ya. Jadi di sini sudah ada perhitungan apakah New Balance ya yang dihitung dengan menggunakan rumus beginning balance plus charge minus credit itu lebih besar atau lebih kecil sama dengan credit limitnya. Kalau seandainya lebih besar, maka programnya akan menampilkan pesan credit limit exit. Namun jika tidak, maka program tidak akan menampilkan apapun. Jadi balance-nya keterima gitu ya, kasarannya gitu ya. Jadi proses penggunaan kreditnya diterima gitu ya. Baik, kalau sudah paham apa yang harus dilakukan, mari kita kerjakan codingnya. Let's go. Jadi tahapan pertama kita diminta untuk membuat satu account number ya ini. Jadi enter the beginning balance, kemudian ada account number ya. Jadi pertama account number, beginning balance, total charge, total credit, dan credit limit. Kita buat satu-satu dulu ya, account number dan beginning balance. Jadi misalkan account number ya, kemudian beginning balance, ini pecahan atau bulat saja? Oh, dia pecahan, baiklah. Kemudian kita bikin float ya, beginning balance atau balance gitu aja ya, mungkin lebih sederhana, lebih baik. Kemudian total charge dan total credit ya, charge kemudian credit kemudian credit limit atau limit gitu ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan melakukan proses input ya. Jadi untuk mendapatkan keempat datanya, jadi kita minta dulu seperti yang dilakukan di sini, enter account number, beginning balance, total charge, total credit, dan credit limit. Nah, jadi ada 5 data, kita terima dulu inputnya. Kita buat dulu. Yang ini tampilannya sama ya. Enter account number ya. Enter account number in 1 to n. Oke. Kemudian kita ambil datanya. Oke, scan F. Account numbernya integer, jadi kita pakai %d. Kemudian account number, gitu ya. Tidak perlu dipikirkan dulu loopingnya, jadi kita buat dulu inputannya gitu ya. Buat saja dulu inputannya. Ini yang kedua, kita diminta untuk menampilkan apa nih? Meminta inputan beginning balance. Enter beginning balance. Nah, kita ambil datanya %f karena float, kemudian kita masukkan ke balance. Oh, sini b-nya lebih besar ya, harusnya lebih kecil. Berikutnya kita diminta user untuk memasukkan total charge dan total credit ya. Enter total charge. Kita ambil lagi nilainya %f juga ini, charge. Kemudian enter total credit.
kredit. Dan yang terakhir kredit limit ya. Enter kredit limit. Oke. Seperti ini. Scanf %f limit. Dah, gitu ya. Setelah data dimasukkan, ya, kemudian di sini ada pengecekan begitu ya. Kita akan menampilkan kembali data-data tadi ketika terjadi credit limit exit, gitu ya. Nah, ini kita compare dengan apa? Kita cari dulu new balance ya. Jadi new balance didapatkan jika didapatkan dengan gitu ya, beginning balance plus charge minus credit ya. Jadi sini ada if ya. Kita boleh bikin variabel tambahan ya. Misalkan kita tambahkan di sini new balance. Ini kita kasih 0 ya. Jadi di sini ada proses untuk mencari beginning balance ya. New balance ya. New balance sama dengan, ikutin saja rumusnya, balance ditambah charge min credit, charge min credit ya, seperti ini. Nah, kemudian baru kita compare gitu ya, kita compare new balance-nya, apakah new balance-nya lebih kecil sama dengan atau lebih besar gitu ya. Ini kalau di sini kita lihat balance-nya itu lebih besar daripada credit limitnya, sehingga dia credit limit exit ya. Jadi new balance, jika new balance-nya lebih besar gitu ya, lebih besar dari limit, nah seperti ini, maka akan ditampilkan kembali informasi seperti yang ada di sini. Jadi account, credit limit, balance-nya ditampilkan semua. Kita tampilkan saja. Yang pertama account ini ya, %D, kemudian di sini ada account number. Jangan lupa nih backspace-nya, kalau enggak nempel semua nanti hasilnya. Ada 3, ada 4 gitu ya. Pertama account, kedua credit limit, kemudian ada balance dan kredit. Nah nih ada credit limit exceeded gitu ya. Nih bagian yang ini kita ganti credit limit exceeded gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti saja, ini selain account number semuanya %f. Jadi ini limit, kita ganti limit, balance kita ganti new balance. Nah, jadi credit limit dan new balance ini seperti ini. Tapi kalau tidak ya tidak terjadi apa-apa, sehingga else-nya tidak perlu diisi apapun gitu. Nah, yang jadi masalah berikutnya adalah ternyata program ini looping ya, looping sampai user memasukkan -1. Jadi -1 di sini adalah sentinel condition dari looping while yang dibuat di sini gitu ya. Jadi ini adalah satu baris perintah, satu blok perintah begitu ya. Ini semua adalah satu blok perintah yang ada di dalam while gitu ya. Kita bisa menambahkan while di setelah ini atau sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya, maka kita perlu mengeset nilai dari account number-nya terlebih dahulu, karena di sini account number tidak diinisialisasi, sehingga ketika kita lakukan while pengecekan di awal, account number tidak memiliki nilai begitu ya, tidak memiliki nilai, dan secara logik itu boleh dikatakan salah gitu ya. Sekalipun oleh compiler account number sudah diberikan nilai default gitu ya. Jadi kita buatnya dengan cara yang lebih baik gitu ya, lebih benar. Jadi kita cari dulu nilainya berdasarkan inputan dari user gitu ya. Jadi kalau di sini kita kasih pengecekan kondisinya setelah kita mengetahui account number-nya. Jadi perulangan di sini akan berhenti ketika diinputkan -1 ya, sehingga di sini while account number yang diinputkan user itu tidak sama dengan -1, baru kita lanjutkan dengan proses yang ada di sini, di dalam sini gitu ya.
Jadi nanti seperti ini ya, jadi semuanya adalah satu blok perintah. Nah, tapi karena di sini sentinel condition dan condition sentinel ini dilakukan perubahannya di luar looping, maka ini perlu kita tuliskan kembali di dalam looping, tepatnya di bagian akhir, ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang baru untuk kemudian di-compare dengan sentinel condition-nya. Jadi di sini diulangin lagi pertanyaannya, gitu ya. Terus kemudian dia balik ke atas untuk melakukan looping kembali, gitu. Kalau sudah, ini bisa kita eksekusi, gitu ya, untuk mengecek apakah programnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Oh, ini ada yang kurang, ya. Kita ulangin lagi, stop and rerun. Nah, sudah. Ini kalau diisi -1, maka program selesai, begitu ya. Jadi itu dulu harus dipastikan, ya. Kalau misalkan kita letakkan bagian 2 baris coding ini di dalam while, maka ketika kita jalankan, dia akan lolos, gitu ya. Jadi ini kalau saya masukkan di dalam sini, ini saya matikan dulu ya. Jika ini saya letakkan di dalam sini, maka codingannya, logiknya akan jadi sedikit aneh, begitu ya. Ini kalau saya inputkan -1, dia melanjutkan prosesnya yang padahal harusnya program itu berhenti, gitu ya. Jadi paham kenapa dia harus diletakkan di luar. Ini kita nyalakan kembali. Oke. Kemudian kita tes dengan inputan sesuai dengan yang ada di buku, gitu ya. Jadi misalkan di sini user menginputkan 100. Kemudian 539478, 5394,78. Kemudian total charge-nya 1000. 500. Wah, ini 0.2 nih. Credit limitnya 5.500. Ya, maka akan ditampilkan seperti ini, ya. Account 100, credit limit 5.500, ya. Balance-nya 5894, credit limit exceeded, ya. Nah, ini dia ada pembulatan 2 angka di belakang koma, sehingga program ini bisa sedikit kita benahi sekalian yang ini tadi, ya. Titik 2-nya kurang. Kemudian nah, ini yang semua persen F ini kita pasti seperti ini, gitu ya. Ini bisa kita coba lagi, sehingga nanti outputannya sesuai, gitu ya. 100 ini 5394,78, total charge-nya 1000 ya. 1000 ini 500, credit limitnya 5.500. Wah, salah ya, ini 5.500 ini tidak terjadi apa-apa karena masih di bawah kredit limit, ya. Ini saya ulangi lagi, 5394,78, 1.500, 5.500, ya. Oke, ya, keluar ya sesuai dengan target. Account 200, 5.500, 5894,78. Nah, credit limit exceeded, gitu ya. Kalau misalkan kalau dia tidak exceed, yang contoh yang di atas, ya. Jadi keterangan credit limit exceed-nya tidak muncul, gitu ya. Ini boleh dikasihkan enter supaya nggak nempel seperti ini. Jadi tampilannya akan sama seperti di sini. Ini ada enter 1 baris, begitu. Gitu ya. Baik, seperti itu programnya untuk studi kasus 317. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.